إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memperingatkan kita agar betul-betul kita menjaga fitnah perempuan ini. Dan para ulama juga telah memberikan satu peringatan-peringatan tegas lewat berbagai macam petuah, nasihat, bahkan cerita. Di antara pernah Abul Faraj Ibnul Jauzi menceritakan di dalam kitab beliau Dhammul Hawa, pernah ada tukang adzan atau muadzin di Baghdad. Dia adalah seorang muadzin yang bernama Saleh. Dia adzan di masjid selama 40 tahun. Kemudian suatu ketika dia sedang adzan di menara, melihat di bawahnya ada seorang perempuan. Ternyata adalah seorang perempuan Nasraniyah yang memang rumahnya ada di samping masjid. Maka apa yang terjadi hadirin sekalian, dia cepat-cepat adzan selesaikan. Karena hatinya tertaut dengan perempuan itu, langsung turun. Maka mengetok pintu, lalu menawarkan dirinya, langsung dirangkul. Katanya perempuan, kamu tidak halal bagi saya. Kamu tidak akan bisa menikah dengan saya. Kamu harus bisa saya nikahi dan aku harus bisa menikah denganmu. Tidak bisa, kecuali dengan syarat. Syarat apa itu? Kamu harus keluar dari Islam. Hari ini pun aku berlepas diri dari ajaran Islam dan berlepas diri dari ajaran Muhammad. Tidak cukup. Kamu harus betul-betul melepas ajaran itu dan juga sekarang mau makan bareng daging babi. Semuanya diturutin. Agamanya sudah lepas, Islamnya sudah diingkari dan murtad, makan daging babi, kemudian minum khamr. Lalu diajak naik ke loteng, dari loteng jatuh mati. Nikah belum, mati jelas, murtad juga jelas. Inilah hadirin sekalian orang-orang yang termasuk su'ul khatimah. Kasihan. Kalau seandainya dia telah mencicipi sekali barang 2 kali masih mendingan. Nikah nggak dapat, nyicipin syahwat juga belum, mati murtad sudah. Na'udzubillah min dalik. Di sana juga ada kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ada seorang yang bernama Abdul bin Abdurrahim qabbahahullah, dititelin atau didoakan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Yes, beliau juga menukil dari Ibnul Jauzi, pernah pada suatu ketika peperangan antara Romawi, kaum muslimin mengepung suatu benteng. Kemudian ada salah seorang pasukan Islam atau tentara Islam yang namanya Abdul bin Abdurrahim ini tertarik setelah melihat sekejap seorang perempuan yang cantik, langsung jatuh di dalam ini, jatuh hati. Maka dia mengirim surat dan surat itu disambut dengan baik. Lalu dia mengatakan, "Mas-sabilu ilal husul ilaiki." Bagaimana saya bisa memiliki kamu, mendapatkanmu dan menikah denganmu? Faqalat, katanya perempuan itu, "Anta tanassar, kamu harus masuk Kristen, wa tas'ad ilayya, baru kamu bisa naik dan bisa masuk ke benteng tersebut." Maka si laki-laki yang terkutuk tersebut langsung mengabulkan, dan kaum muslimin ketika itu sangat gundah sekali. Bagaimana ada seorang muslim yang berkhianat seperti itu, rela murtad, dan setiap kaum muslimin yang lewat dan melihat dari kejauhan, Abdul bin Abdurrahim ini mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan, ma fa'ala Qur'anuka, bagaimana dengan Qur'anmu? Wa ma fa'ala ilmuka, apa yang kamu perbuat dengan ilmu kamu? Wa ma fa'ala siyamuka, apa yang kamu perbuat dengan puasamu?" Ditanya, solatmu dan yang lainnya. Ingat, sadar. Faqala, dia menjawab, "I'lamu anni unsitul Qur'an kullah." Ketahuilah saya telah dilupakan semua Qur'an, illa qawlahu ta'ala, kecuali firman Allah, "Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin." Barangkali di antara orang-orang kafir itu bisa diharapkan mereka muslimin masuk Islam. Darhum, biarkan Muhammad ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
biar mereka bersenang-senang, makan minum, menikmati berbagai macam kenikmatan dunia. Biarkan mereka dimakan oleh angan-angan. Mereka akan tahu balasan itu semuanya.